Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang pas pinggirnya ini bergelombang tapi nggak begitu bergelombang banget, beda sama aligator. Aligator kayak gini. Ini sampai pucuk ya. Aligator tuh gelombangnya lebih banyak, lebih tajam. Ini jenis aligator, ini Mickey. Ciri khasnya Subang itu daunnya halus, daunnya lebih kaku daripada jenis lainnya. Terus ini ada Markus, lah kebetulan ini ada jenis Markus atau kendil yang sedang berbuah. Ini jenis Kuba. Kuba paling mudah untuk ciri-ciri daunnya. Ciri-ciri daunnya bulat, kaku. Red Vietnam itu ciri khasnya daunnya, daun muda itu pink, merah. Assalamualaikum guys. Iki rada pilek ya apa-apa ya sepurane rada pilek. Ya, hari ini mau ke pengusaha muda sukses di Kemiri guys. Pokoknya siapa yang Kemiri ya kita kenalan dulu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak David. Ini dengan Mas Joko. Kalau orang-orang Mas Joko U ya, soalnya itu ada U, letter U ya guys. Ini arah ngebel ya. Ini kita mau belajar sambung apokat ya Mas? Iya, apokat Pak. Oke. Sebelum kita menyambung, kita tanya-tanya dulu aja ya guys. Jenis-jenisnya apokat itu banyak. Sebutkan Mas, apa di sini ada apa aja itu benihnya? Kalau wilayah Ponorogo untuk pembibitan saya bisa dibilang kategori paling komplit kalau daerah Ponorogo. Ada Red Vietnam, Kuba, alpukat peluang, kelut atau subang, terus aligator, Mickey, non biji Filipin, bokong ten, dan banyak lagi. Oh, banyak guys. Untuk ciri-cirinya Mas? Terus untuk salah satu jenis-jenisnya, ini jenis Mickey. Jenis Mickey itu ciri daunnya kayak gini. Ini masih muda, daun muda. Kalau ini daun tua. Ciri khasnya itu daunnya pas pinggirnya ini bergelombang tapi nggak begitu bergelombang banget, beda sama aligator. Aligator kayak gini. Ini sampai pucuk ya. Aligator tuh gelombangnya lebih banyak, lebih tajam. Ini jenis aligator, ini Mickey. Ini Mickey, ini aligator. Warnanya juga beda ya Mas? Warnanya beda. Untuk daun tuanya aligator lebih biru. Terus untuk bokong ten ada di sini. Nah, ini. Terus ini ada jenis subang. Ciri khasnya subang itu daunnya halus. Daunnya lebih kaku daripada jenis lainnya. Terus ini ada Markus. Lah kebetulan ini ada jenis Markus atau kendil yang sedang berbuah. Ini dari tanah sampai buah ini berdiri aja bisa dipetik. Nah, ini jenis Markusnya. Ini Markus. Tapi untuk jenis Markus sekarang sudah tidak banyak dibudidayakan karena beda lokasi itu kualitas buahnya itu enggak sama. Kalau daerah Ponorogo, suhu Ponorogo itu untuk kematangan itu ada kelemahan di sini. Pas ini itu ada apa ya, hitam, pas matangnya itu di sini hitam. Tapi nggak busuk ya? Ya, terlihat seperti kayak busuk. Jadi kalau bagi pelapak itu kurang menarik. Jadi pembeli murni, konsumen itu cenderung nggak tertarik. Itu yang satu. Yang kedua, rasanya itu hanyep. Kalau orang sini bilangnya hanyep. Hanyep itu nggak ada rasanya. Kalau suhu di Ponorogo kurang cocok kalau Markus. Jadi saya sudah tidak budidaya jenis Markus untuk pembibitan. Terus yang paling banyak? Kelemahannya lebih banyak. Terus kita pindah ke yang jenis peluang. Ini jenis Kuba. Kuba paling mudah untuk ciri-ciri daunnya. Ciri-ciri daunnya bulat, kaku, hampir mirip kayak bunga bunga mangkokan untuk daunnya. Ini yang jenis Kuba. Kuba itu jenis apokat impor.
Terus kita mulai menyambung aja ya. Kalau ini Soalnya jenis apa tadi? ini Mickey, Miki ya. ini Oh, ini aligator ya? Bukan? masih Mickey. Miki. Ini kelut. Terus ini Mickey, ini peluang, Luang. ini Red Vietnam. Red Vietnam itu ciri khasnya daunnya, daun muda itu pink, merah. Kayak pucuk merah ya. Ya kayak pucuk merah. Nah, terus daunnya itu tipis, lemes. Jenis Vietnam. Tuh harga bervariasi nih. Harga bervariasi, harga mulai 20.000 sampai 150.000. Harganya 20.000 sampai 100.000. Kita mulai pengerjaan sambung. Terus kita mulai pengambilan entres dari pohon yang sudah berbuah. Untuk ciri-ciri pengambilan, nah ini batangnya benar, ini ada calon tunas ya, ini benar ada calon tunas, tapi ini dipakai untuk entres ini tingkat keberhasilan itu kecil, persentasenya kecil. Jadi untuk pengambilan entres yang bagus itu batangnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, terus ada calon tunas kayak gini. Nah, ini batangnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, terus daunnya dibuang saja. Nah, ini calon tunas. Terus untuk batang bawah ini dari biji alpukat lokal. Jadi bijinya itu random. Jadi nggak harus dari biji alpukat jenis tertentu. Kan yang penting itu ada di entresnya. Entresnya bakal disambung dengan kualifikasi tertentu. Yang penting ini tanamannya sudah tua, sudah pernah berbuah untuk yang dijadikan entres. Untuk panjangnya? Untuk panjangnya entres nanti kalau segini jadi 3-4 sambungan. Jadi pas waktu nyambung daunnya dibuang semua nggak apa-apa, disisakan yang bawah juga nggak apa-apa, dipotong yang paling atas kayak gini. Terus yang penting peralatan itu bersih. Maksudnya bersih itu kalau alat dipakai untuk menyambung ya dipakai untuk menyambung. Jadi jangan asal pisau dapur yang bekas dipakai buat iris-iris apa gimana terus dipakai buat nyambung, itu nggak boleh, nanti bisa gagal. Terus kalau saya ini pakai silet biasa sama cutter. Belah tengah ya? Ya, di belah tengah, Pak. Jadi cukup ada tunasnya ya? Nah, cukup yang penting ada tunasnya. Jadi nggak harus panjang. Soalnya kalau semakin panjang apa ya? Biasanya lebih banyak gagalnya daripada yang pendek. Terus untuk plastik yang dipakai buat tali sambung pucuk itu nggak harus plastik tertentu kayak gini. Jadi plastik apa aja bisa. Plastik es juga bisa. Oke, dimasukkan ya guys, itu tunas pucuknya.
Terus untuk penaliannya nggak usah kenceng-kenceng, yang penting bekas yang dibelah itu tadi, yang penting itu nempel sama irisan entres. Jadi nggak kenceng, nggak renggang, Nggak harus pakai obat-obatan. nggak harus, nggak ada trik tertentu. Jadi cukup begini. Terus setelah selesai penyambungan itu disungkup kayak gini. Tujuannya penyungkupan ini biar apa, udaranya tetap di dalam itu ada suhu hangat. Kalau hangat nanti tunasnya cenderung jadi pecah. Kalau ini dibiarkan kayak gini, ya kan suhu berubah-berubah. Kadang pas waktu penghujan ya dingin, pas panas ya panas. Jadi kehangatannya nggak ada. Tujuannya penutupan ini biar hangat, biar tunasnya cepat pecah. Jadi untuk tutorialnya seperti kayak gini ya. Nah ini ya guys, namanya letter U, Mas Joko letter U. Tanya aja langsung. Itu ada di pinggir jalan. Benih-benihnya. Ada mangga, cengkeh. Pas panen durian guys, ada durian. Wah, kebunnya banyak guys. Nah ini contoh yang sudah jadi. Ini yang masih keadaan disungkup, terus pas waktu disungkup udah kelihatan tunas kayak gini. Ini dibuka aja nggak apa-apa. Jadi pas waktu membuka sungkupnya ini, jangan nunggu daun sudah pecah kayak gini. Jadi masih nutup lah ya, bahasa Jawa. baru pecah kayak gini dibuka. Jadi nggak harus nunggu sampai daun pecah. Kalau biasanya tingkat kegagalan akhirnya membusuk itu nunggu daun pecah kayak gini biasanya. Jadi nggak harus jadi daun ya. Oke, terima kasih Mas atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk Desa Kemiri, khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih juga Pak David atas kunjungannya. Moga sukses dan tutorial ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Amin amin, terima kasih. Dan nanti nomornya saya di itu ya guys, saya tulis guys. Wah ini ada durian guys. Wah ini banyak ini, lagi sambung menyambung. Ini montong Mas. Montong. Ini montong. arep labuh. Nah, badhe labuh. Jadi kalau anu bodol tonjo telo ngono ya, bodol sing angete ngono. Nggih. Kan ciri khasnya kan anu to, lek jalan raya aspal kan koyok menguap. Nah, kados menguap. Bener atas itu panas, tapi tanah yang ada di dalam itu Dingin. iya. Itu. Musim labuh. Tapi yang umumnya ora wani kan. Nggih, soalnya kondisi mati. masalahnya air. Urung air. Nah. Terus lek tiyang mriki niku niki tiyang mriki lho nggih. Lek nanem rendeng niku kathah niku wantun. Tapi tiyang mriki naneme sing ageng pindah. Masalahe beda sama durian. Durian tuh sebaliknya sama apokat sifatnya. Durian lebih bagus tanam yang kecil daripada yang apokat. Iya, iya. Nah, kalau apokat sebaliknya, jadi tanam sing besar. Besar. Ya, masalahnya pas mengke telas rendeng akar niku mpun jadi. Ya, jadi ibarat mboten dilepi talat-talat iku 1 bulan niku enggak apa-apa. Lek bibit ageng. Kados sing jenengan tanam niku lho Mbah nika mpun kiat ngoten nika. Lek duren semakin besar perawatannya semakin tinggi. Ya, semakin sulit. Apalagi terutama yang dongkelan. Niku. Setiap bulan 2 ini baru wis anyep ya lemak. Artinya untuk nandur pokat ini bulan 2. Yang penting nanam niku pas di saat musim rendeng ya. Umpami imput di dalamnya cemplongan. Kan masalahnya di dalam kan pun banyak ya. Iya. Yang penting jangan dimasukkan ke lubang. Numpang. Berarti ngeten ya. Amis. Ini lubangan. Ini lubangan. Terus ini kan duruk malih. Iya. Duruk malih disisakan segini. Nah, disisakan segini. Jadi sing ganjil namung mriki.
Sing dhuwur terus mungkin lampun sisa sampean nembe ditancepne bibite. ya dengan lemah yang duluan kuwi ya. Iya, sama. Diurukne. Diurukne. Soalnya mungkin lek cemplokan samenten terus mungkin di urukne samenten dilebetne mriki mesti ganyepen biasane. Iya, iya. Ganyepen cenderung teng anu, akare pembusukan. Nggih, akare pembusukan. Biasane.